Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yuning Tias. Saya akan menjelaskan konsep PERT atau CPM. Konsep dalam manajemen proyek yang pertama ES atau Early Start, yang artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika Anda diminta atasan untuk mengerjakan tugas dan Anda sedang tidak sibuk, maka ucapan yang akan dikatakan kepada atasan Anda adalah, "Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang." Yang kedua, EF atau Early Finish, yang artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, ketika Anda segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan Anda, maka ucapan yang akan dikatakan kepada atasan Anda adalah, "Karena saya tidak sibuk, maka tugas dari Bapak paling cepat dapat saya selesaikan sebelum jam 5 sore. Yang ketiga, konsep dalam proyek manajemen yang ketiga yaitu LS atau Latest Start, yang artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contoh, ketika bos Anda memberikan tugas dan pada saat itu Anda sedang sibuk dengan tugas yang lain, maka komentar yang akan diberikan, "Tugas dari Bapak paling telat dapat saya kerjakan besok pagi." Yang keempat, LF atau Latest Finish, yang artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, atasan Anda memberikan tugas dan Anda saat itu sedang sibuk, sehingga tugas tersebut Anda kerjakan keesokan harinya. Maka komentar Anda kepada atasan Anda yaitu, "Maaf Pak, tugas tersebut akan saya kerjakan besok, sehingga dapat saya selesaikan paling lambat besok sebelum jam 5 sore. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan forward pass dan slack time. Forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas pengerjaannya dapat dimulai. Semua pendahulu langsung harus diselesaikan. Berikut kriteria forward pass. Pertama, jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya. Kedua, jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya. Dengan rumus ES sama dengan MAX dalam kurung EF semua pendahulu langsung. Waktu selesai pendahulu atau EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu atau ES dan waktu kegiatannya, dengan rumus EF sama dengan ES plus waktu aktivitas. Berikutnya slack time. Setelah perhitungan forward pass dan backward pass dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Rumusnya adalah slack n sama dengan LS min ES. Slack n sama dengan LF min EF. Perkenalkan, nama saya Diayu Kuswanti. Di sini saya ingin membahas tentang contoh 1. Contoh 1. Ada sebuah perusahaan pembuatan permen cap enak yang berada di Pamulang, di mana proses pembuatan tersebut hanya melewati beberapa proses kerja, mulai dari proses A hingga proses O. Setiap proses memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, serta jumlah tenaga kerja yang berbeda untuk setiap proses kerja. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu proses pembuatan permen cap enak terdapat pada tabel 14.1, di mana terdiri dari kolom pekerja, kolom pekerja sebelumnya, kolom waktu atau hari, kolom tenaga kerja. Untuk keterangannya, A. Optimis time, waktu perkiraan yang diyakini
dapat menyelesaikan proses pekerja apabila tidak ada hambatan mendasar. M. Most problem time, waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. B. Pessimist time, waktu perkiraan yang tidak begitu yakin, pesimis untuk diperlakukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Seandainya digunakan, akan ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. 2. Berapa banyak tenaga kerja optimal yang harus dibutuhkan? Untuk langkah penyelesaiannya itu langkah 1, menghitung expected time setiap pekerjaan, dimana tadi dari tabel 14.2, yang dimana kolomnya terdiri dari kolom pekerja sebelumnya, kolom waktu atau hari, kolom tenaga kerja, kolom expected time atau T. Untuk expected time atau T merupakan waktu yang diharapkan dapat penyelesaian sebuah pekerjaan. Rumus perhitungan expected time atau T dapat dilihat pada tabel di gambar di bawah ini, yaitu waktu optimis ditambah 4 kali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Untuk expected time pekerjaan A, rumusnya A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, yaitu 2 ditambah 4,5 ditambah 7 dibagi 6, maka hasilnya 4,83 dibulatkan menjadi 5. Untuk expected time B, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, yaitu 1 ditambah 4,4 ditambah 6 dibagi 6, hasilnya 3,83 dibulatkan menjadi 4. Untuk expected time pekerja C, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, yaitu 1 ditambah 4,3 ditambah 5 dibagi 6, maka hasilnya 3. Untuk expected time pekerja D, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, itu 2 ditambah 4,3 ditambah 4 dibagi 6, maka hasilnya 6,72, dan maka dibulatkan menjadi 7. Untuk expected time pekerja E, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, yaitu 5 ditambah 4,7 ditambah 10 dibagi 6, maka hasilnya 7,17. Untuk expected time pekerja F, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6, yaitu 3 ditambah 4,5 ditambah 8 dibagi 6, maka hasilnya 5,17. Baik, untuk langkah kedua yaitu membuat diagram jaringan kerja. Berikut diagram saya berikan. Di dalam diagram tersebut terdapat beberapa abjad, yaitu dari A sampai dengan F, di mana masing-masing abjad tersebut memperoleh nilainya masing-masing. Untuk abjad A memperoleh nilai A dalam kurung 2, di mana pekerjaan A hanya membutuhkan waktu 5 hari dan 2 tenaga kerja. Untuk pekerjaan B hanya membutuhkan waktu 4 hari dan 4 tenaga kerja. Begitupun seterusnya sampai dengan abjad F. Dan untuk langkah ketiga yaitu menghitung waktu proses dengan forward. Berikut diagram perhitungan dengan forward. Oke. Dari gambar tersebut diketahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan permen hanya membutuhkan 41 hari saja. Hal ini yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan dengan beberapa pekerjaan sebelumnya, maka waktu yang dipilih adalah waktu yang terlama. Dan untuk langkah keempat yaitu membuat tabel waktu tiap pekerjaan. Berikut tabel saya berikan. Dan dari diagram alur kerja forward dan backward yang telah dibuat sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel waktu untuk setiap pekerjaan. Untuk melihat pekerjaan mana saja yang kritis dan pekerjaan mana saja yang tidak kritis.
Dan dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 7 pekerjaan yang kritis, yaitu terdapat pada pekerjaan C, E, F, G, I, M, dan O. Dan selanjutnya akan dibuat Gantt chart untuk melihat jumlah tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk langkah kelima yaitu membuat grafik Gantt chart. Berikut grafik saya berikan. Baik, setelah membuat tabel Gantt chart, maka langkah terakhir yaitu kita harus membuat tabel unskilled labor metode forward. Berikut tabel saya berikan. Dan pada kesimpulannya, berdasarkan tabel yang saya berikan, terdapat bahwa jumlah tenaga kerja optimal yang harus disediakan oleh perusahaan adalah sebanyak 16 tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja tersebut paling banyak dibutuhkan pada hari ke-22 hingga hari ke-25, di mana pada hari tersebut terdapat pekerjaan I, J, dan K yang harus diselesaikan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu dan pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.